Cina membangun kekuatan yang cukup besar untuk mempertegas klaimnya atas wilayah tersebut. Dan juga sebagai suatu negara yang ingin membangun suatu kekuatan militer kelas dunia, tentunya kekuatan laut adalah suatu kekuatan yang harus diprioritaskan. Penetapan itu dibangun dengan melalui 3 kesatuan armada, yakni Armada Laut Utara, Armada Laut Timur, dan Armada Laut Selatan. Berbicara mengenai Laut Cina Selatan, tentu Armada Laut Selatan inilah yang akan menjadi tulang punggung bila mana terjadi konflik. Suplai, dukungan, pengerahan pasukan itu akan bertumbuh pada Armada Laut Selatan. Armada ini dimulai dari, kalau dari wilayahnya ini dari Shantou, Provinsi Guangdong di timur, dan berakhir di Beihai, wilayah otonomi khusus Guangxi, Zhuang, dan Yulin. Provinsi Hainan di barat. Garis pertahanan maritim dari Armada Laut Selatan merupakan yang terpanjang. Oleh karena itu, tanggung jawabnya sangat besar terhadap Laut Cina Selatan. Terlebih lagi sejak 1 Juli 1997, di mana pengendalian ini diperluas sampai ke wilayah maritim Hong Kong. Dan ini merupakan suatu tantangan. Bila mana terjadi suatu konflik regional, di mana kehadiran Amerika Serikat yang ingin mempertahankan prinsip freedom of navigation tentu sedikit banyak akan berbenturan dengan kepentingan Cina. Bagaimana persiapan dari negara-negara tersebut? Apa yang akan terjadi ke depannya? Dalam hal ini, perkembangan terbaru kondisi di wilayah Laut Cina Selatan ini adanya masuk kapal perang Amerika Serikat sebagaimana tadi disebutkan. Setidaknya ada 2 pelanggaran kapal perang Amerika Serikat dalam melewati Laut Cina Selatan pada tanggal 28 Mei 2020 yang lalu. Dan ini menjadi sorotan dari Cina. Cina menganggap bahwa Laut Cina Selatan itu bukan sebagai laut lepas, sementara Amerika Serikat menganggap sebagai laut lepas. Kemudian Cina menganggap bahwa Amerika tidak memberitahu sebelumnya akan melewati jalur tersebut kepada negara pantai, di mana negara pantai adalah Cina menurut klaim dari Cina tersebut. Sekarang bagaimana dengan posisi Indonesia? Indonesia juga punya wilayah yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan, yaitu Kepulauan Natuna dan perairan Natuna, di mana perairan Natuna ini juga sebagian zona ekonomi eksklusifnya diklaim sebagai bagian dari atau ditarik dalam satu garis 9 dash line Cina, wilayah ZEE dari Indonesia. Dan hal ini juga mau tidak mau membuat pihak Indonesia juga harus memperkuat kekuatan militer di Pulau Natuna tersebut, di mana antara lain sekarang pembangunan kekuatan militer mulai ditempatkan, antara lain dan menempatkan multi launcher rocket system, ya, akan ditempatkan di situ, dan kemudian juga berbagai fasilitas atau infrastruktur militer akan dibangun di sana. Sekarang akan kemana Indonesia bila mana terjadi konflik, bila mana terjadi rembesan atau spillover dari konflik antara Cina dengan Amerika dan sekutunya, yakni Australia dan mungkin juga Jepang akan terlibat di situ. Bagaimana sikap Indonesia? Apakah akan menyediakan perairan di Indonesia ini sebagai basis kepentingan Amerika atau basis kepentingan Cina? Kita lihat nanti ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.